Ya, Reno, jika kami tadi memantau kedatangan daripada KPU Papua Pegunungan, ini memang sudah sejak pagi tadi. Tapi untuk KPU Papua, ini tadi tiba, yaitu pada pukul 12.30. Ini memang mereka tiba secara berangsur, secara berkala, jadi tidak rombongan begitu. Kami tadi melihat bahwa memang sudah ada beberapa yang tiba, karena memang mereka mengaku bahwa penerbangan dilakukan tadi pagi dan langsung menuju setibanya di Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten. Mereka langsung menuju ke gedung KPU RI, dan pagi tadi kami melihat atau baru saja kami melihat mereka sudah masuk ke ruangan atau ke lobi utama dari gedung KPU RI, yang ini artinya memang agenda daripada pleno terbuka rekapitulasi suara nasional akan dimulai dalam waktu dekat. Tadi kami langsung mengonfirmasi info ini bahwa memang benar, ternyata dari Komisioner KPU Betty Silon Idrus mengatakan bahwa baik dari tim KPU Papua dan juga Papua Pegunungan sudah tiba di gedung KPU RI, dan jika tidak ngaret lagi atau tidak molor lagi, maka agenda rekapitulasi suara nasional ini akan dimulai pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Artinya molor atau ngaret 10 yang seharusnya di pukul 10.00 waktu Indonesia Barat baru akan dimulai pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Ini dengan catatan jika tidak ngaret lagi, dan setelahnya nanti pada pukul 2 siang dimulai, lalu setelah rekapitulasi suara nasional langsung diumumkan siapa pemenang dari Pilpres dan juga Pileg 2024, karena hanya sisa 2 provinsi ini yang sejauh ini masih belum disidangkan, belum diraplatkan, belum direkapitulasi secara nasional suaranya, karena memang sebelumnya mereka juga telah lebih dulu menggelar agenda rekapitulasi suara nasional dalam ranah provinsi, yang itu digelar kemarin dan baru selesai malam tadi untuk Papua. Karena itu kenapa Papua dan Papua Pegunungan menjadi 2 provinsi terakhir yang digelar untuk rekapitulasi suara nasional yang digelar hari ini. Sejatinya 2 provinsi tersebut digelar kemarin, namun hari ini baru digelar ini karena memang banyak sekali faktor yang menyebabkan Papua dan juga Papua Pegunungan ini terlambat untuk digelar agenda rekapitulasi suara nasional. Pertama adalah karena memang kondisi strategis di Papua dan juga Papua Pegunungan ini memang sedikit berkendala, sedikit bermasalah, dan juga bagaimana kelengkapan dokumen dan juga pengantaran dokumen dari kota ke kota, kabupaten ke kabupaten, distrik ke distrik. Nah, ini yang menjadi kendala di Provinsi Papua, di Provinsi Papua Pegunungan, melihat bagaimana kondisi geografis, letak wilayah dan lain sebagainya, hingga akhirnya membuat 2 provinsi ini menjadi yang terakhir untuk dibahas. Karena memang kemarin sempat terjadi intrik, sempat terjadi konflik di Papua itu sendiri terkait dengan bagaimana dugaan kecurangan suara, dan ini juga sempat ramai diperbincangkan karena banyak sekali yang protes, baik itu dari tim saksi partai yang sudah ada di Papua itu sendiri, dan hingga akhirnya membuat agenda daripada rekapitulasi suara provinsi ini molor. Dan sejauh ini kami juga masih menanti apakah benar pukul 2 atau 14.00 waktu Indonesia Barat akan dimulai. Jika memang nanti benar, kita akan memperlihatkan lagi-lagi ruangan yang nanti akan digunakan sebagai rapat pleno terbuka rekapitulasi suara nasional untuk pleno B adalah di ruangan ini. Reno dan juga saudara, lagi-lagi kami tunjukkan agar memang sepertinya ditutup, jadi kami masih belum memantau tadi. Karena memang lagi-lagi ini menjadi ruangan yang nantinya akan digunakan untuk agenda rekapitulasi suara nasional pleno B. Nah, entah dari mana pleno A atau pleno B digunakan, karena bisa jadi Provinsi Papua itu digelar di ruangan utama, yaitu di lantai 2 gedung KPU RI, ataupun di halaman atau di teras gedung KPU RI, ataupun sebaliknya Papua Pegunungan di gedung KPU RI atau di teras. Ini yang nanti akan kami tunggu, akan kami nantikan apakah memang benar sesuai dengan perkataan daripada atau statement daripada Komisioner KPU Betty Epsilon Idrus yang mengatakan bahwa pukul 14.00 waktu Indonesia Barat akan dimulai untuk rekapitulasi suara nasional untuk 2 provinsi Papua dan Papua Pegunungan. Baru setelahnya langsung diketok, langsung diumumkan siapa pemenang dari Pileg dan juga Pilpres 2024. Jika melihat data juga yang memang sebelumnya sempat diinfokan dalam kawal pemilu, bahwa memang
Papua dan Papua Pegunungan ini suaranya didominasi oleh tim Paslon 02, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Dan apakah benar nanti hasilnya seperti itu? Karena setelah diadakan rekapitulasi ini, maka memang terjadi yaitu semacam adu argumen, semacam sanggahan dan lain sebagainya oleh saksi-saksi yang tadi kami juga sudah memantau, melihat sudah banyak sekali saksi yang sudah tiba, sudah hadir dari masing-masing partai politik yang memang diharuskan untuk datang, yang memang diharuskan untuk hadir sebagai pemantau di lokasi rapat pleno terbuka. Dan di sisi lain, yang informasi yang juga baru kami dapatkan adalah soal kondisi di luar KPU ini yang juga masih ditutup sebagian jalan, khususnya di kawasan Imam Bonjol. Coba kami perlihatkan sejenak saja, Reno dan juga saudara, bahwa memang penjagaan di luar ketat pun yang juga ada di dalam. Ini jika kita melihat suasana di depan dari dalam gedung KPU RI saja sangat cukup lengang, cukup sepi. Artinya ini juga bisa menjadi penanda bahwa sebegitu ketatnya, sebegitu diamankannya agenda daripada hasil akhir atau pengumuman hasil akhir pemenang pemilu 2024 oleh KPU RI yang juga bekerja sama dengan Bawaslu serta stakeholder lainnya untuk bisa mengamankan detik-detik pengumuman pemenang pemilu 2024. Inilah yang terlihat, inilah yang dapat Anda saksikan bahwa memang begitu lengang karena pengamanan juga sudah dilakukan sejak pagi, sejak dini hari tadi bahkan. Inilah yang menjadi fokus utama daripada KPU RI untuk bisa menjamin bahwa pengumuman pemilu, pemenang pemilu 2024 ini bisa dilakukan dengan aman dan juga nyaman tentunya, karena yang tidak ingin diulangi kembali adalah terkait dengan insiden 5 tahun lalu pada 2019, di mana pada waktu itu memang terjadi banyak sekali aksi unjuk rasa yang digelar di mana-mana, khususnya di kawasan Bawaslu RI, hingga akhirnya membuat aksi berjilid-jilid, aksi berhari-hari. Nah, inilah yang ditanggulangi, yang tidak diinginkan kembali terjadi, agar pengumuman nanti yang rencananya digelar langsung setelah rekapitulasi suara nasional Provinsi Papua dan juga Papua Pegunungan ini berjalan aman dan juga nyaman. Nah, jika kita melihat ini blokade sudah dilakukan sejak ujung Jalan Imam Bonjol. Jadi memang masa aksi unjuk rasa nantinya tidak bisa masuk ke kawasan Jalan Imam Bonjol, tepatnya di depan gedung KPU RI, ini untuk menanggulangi adanya aksi-aksi yang tidak diinginkan, aksi anarkis, aksi perusakan fasum atau fasilitas umum ini yang tidak diinginkan. Maka itu pengamanan sudah dilakukan sejak tadi dan cukup dipertebal, diperketat ini demi memberi keamanan dan juga kenyamanan dalam atau jelang-jelang pengumuman pemenang pemilu 2024. Nah, itu kenapa memang hingga saat ini kami masih terus memantau, kami masih terus menunggu bagaimana detik-detik jelang pengumuman pemenang Pilpres 2024, yang ini juga tahap pertama nanti dimulai dengan rekapitulasi suara nasional, yaitu Provinsi Papua dan juga Papua Pegunungan, sebelum akhirnya nanti dilanjutkan dengan agenda yaitu pengumuman pemenang pemilu 2024, siapakah yang memenangkan Pileg dan juga Pilpres, apakah sesuai dengan rekapitulasi suara nasional sementara yang sudah diumumkan atau disahkan dengan 36 provinsi, di mana 34 provinsi diantaranya dimenangkan oleh tim Paslon 02 atau Prabowo Gibran, dan 2 provinsi diantaranya dimenangkan oleh Paslon 01 Anies dan Muhaimin Iskandar. Kami masih menunggu, kami akan terus mengupdate kepada Anda, Reno dan juga saudara, bagaimana jalannya rekapitulasi suara nasional di atau untuk 2 provinsi terakhir, yaitu Papua dan Papua Pegunungan, setelah akhirnya nanti diumumkan siapa pemenang Pilpres dan Pileg 2024. Sementara demikian, Reno.